Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum APSI kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara membuat database dan menuliskan sebuah script. Bahasa pemrograman yang digunakan pada praktikum APSI ini adalah PHP atau PHP Hypertext Preprocessor, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang memiliki kemampuan untuk memproses data secara dinamis yang dapat membentuk sebuah tampilan berdasarkan permintaan tertentu. Misalnya, menampilkan isi database ke halaman web. Langsung saja kita praktikkan. Sebagai langkah awal, pertama kita buka web server SAMPP, aktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Setelah itu kita membuat database, kita buka browser, tulis localhost /phpMyAdmin. Untuk databasenya, karena saya akan mencontohkan membuat sebuah project data mahasiswa, maka databasenya kita beri nama mahasiswa. Ini tetap collection, lalu create, dan database sudah terbuat. Lalu cari database yang kita buat dan kita buat tabel. Untuk tabelnya kita beri nama data mahasiswa, kolomnya misal 6. Klik go. Nah, namanya ini kita tuliskan ID, name, nama, jenis kelamin, telepon, alamat. Type-nya yang ID masih tetap in, name-nya ganti varchar, nama ganti varchar, jenis kelamin ganti varchar, telepon ganti varchar, alamat juga diganti varchar. Value-nya untuk ID dikosongi, name misal kasih 15, nama 50, jenis kelamin 15, teleponnya 15, alamatnya misal 100. Ini untuk value-nya terserah ya, jadi bisa disesuaikan. Lalu pada ID kita centang di AI, gulir ke bawah dan save. Oke, jadi tabelnya sudah terbuat. Lalu kita masuk ke NetBeans untuk membuat projectnya. Pada NetBeans kita bisa membuat project awal dengan klik icon new project atau bisa di file new project. Ini kita pilih kategorinya PHP, projectnya PHP application. Klik next, tulis projectnya, saya tulis mahasiswa. Ini tempat penyimpanannya di sampp/hpdoc/mahasiswa. Lalu klik finish. Setelah project dibuat, kita lalu membuat file koneksi database. Caranya kita klik new file atau juga bisa lewat file, lalu new file, next, file name-nya kita buat koneksi database, jadi kita beri nama koneksi
lalu finish. Nah, setelah itu kita tuliskan skripnya. Setelah skrip selesai ditulis, maka kita save terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk mengeceknya kita bisa klik Run Project. Nah, ini indeksnya kita ganti koneksi. Nah, jika kosong berarti skrip yang kita tulis berhasil. Lalu masuk lagi pada NetBeans dan kita buat view data. Step ini kita akan membuat sebuah file PHP yang berfungsi sebagai tampilan awal dan menampilkan semua data mahasiswa dari database ke dalam sebuah tabel. Kita buka file index PHP, lalu hapus semua saja, dan kita tuliskan skripnya. Saya jelaskan sedikit. Jadi baris data mahasiswa ini untuk nanti akan menampilkan tulisan data mahasiswa. Ini untuk tampilan tabelnya. Lalu include koneksi.php ini yaitu sebagai kode berfungsi untuk meload file koneksi PHP. Dan ini sebagai melakukan query ke database dan mengeksekusinya. Pada contoh ini kita akan melakukan query menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Lalu $SQL ini itu berfungsi untuk melakukan query ke database dan mengeksekusinya. Ini setelah semuanya ditulis, kita save, lalu kita run project. Nah, ini dia tampilan dari skrip yang telah kita tulis di NetBeans tadi. Selanjutnya kita membuat form tambah data. Kita beri nama filenya form, simpan, finish. Jadi ini penulisan dari. Setelah di save, kita buat lagi file proses simpan data. Ini kita akan membuat sebuah file yang berfungsi untuk proses simpan data ke database-nya. Kita beri nama proses simpan, klik finish, tuliskan codingannya.
Setelah itu kita simpan, kita buat file lagi untuk form ubah data. Jadi membuat form yang digunakan untuk mengubah data mahasiswanya. Kita beri nama form ubah. Kita tulis codingannya. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita membuat proses ubah data. Kita bikin file lagi. File name-nya proses ubah. Tulis codingannya. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita membuat untuk menghapus sebuah data. Kita beri nama proses hapus. Lalu kita tulis scriptnya. Setelah itu kita simpan. Yang perlu diperhatikan untuk menuliskan sebuah program itu adalah biasanya kesalahan pada penulisan nama database-nya. Nama harus sesuai dengan database yang telah dibuat di awal. Nah, kita coba demokan saja project sederhana ini. Nah, ini kita coba tambah datanya. Misalkan nih, nah ini file berhasil ditambahkan. Kita juga bisa mengubahnya. Lalu klik ubah. Nah, ini file telah berubah. Kita juga dapat menghapusnya. Baik, jadi ini adalah tampilan dari project yang telah saya buat tadi, tetapi tampilannya masih sederhana. Untuk teman-teman, agar tampilannya bisa lebih menarik, bisa menambahkan aset ataupun bootstrap pada programnya. Itu bisa dicari di internet maupun bisa ditanyakan dengan Asprag masing-masing, disesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan. Sebagai gambaran, saya bisa perlihatkan contohnya. Nah, ini sebagai contoh adalah project studi kasus sistem informasi distribusi. Dan ini tampilan awalnya. Jadi projectnya tidak harus sama seperti ini, bisa dibuat sekreatif mungkin. Saya lihatkan projectnya. Jadi seperti ini tampilan dari sistem informasi distribusinya. Sekali lagi, ini hanya sebagai contoh atau gambaran untuk kalian membuat projectnya. Dan yang terpenting
dalam menuliskan sebuah skrip adalah antara koneksi dengan database-nya itu saling terhubung. Jadi kalau database dan koneksinya tidak terhubung, otomatis biasanya skrip-skrip yang ditulis setelahnya itu pasti tidak akan muncul interface-nya. Baiklah, kita cukupkan praktikum hari ini. Proyek tadi hanyalah sebagai contoh dan gambaran, jadi buatlah proyek sesuai dengan kasus yang telah ditentukan untuk tiap-tiap kelompok. Apabila terdapat pertanyaan, bisa ditanyakan ke abstraknya masing-masing, dan jangan lupa untuk asistensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.